biosaka cukup mengganggu konsentrasi para pelaku ilmiah ya, yang wis macam-macam Pak pendapatnya, banyak apa ya bahasanya, para insinyur, para ahli pertanian terhadap biosaka itu. Awake dhewe iki wis kuliah belajar pirang semester jadi sarjana, karo Pak Dirjen gorkor meremet suket itu banyak banget. Nah, kok segampang itu, semudah itu. Banyak juga formulator yang ketemu saya di forum itu protes. Saya itu jadi formulator mengenalkan apa yang saya buat itu 10 tahun dengan berbagai cara, tapi nggak pernah spiral biosaka katanya. Terus sebenarnya siapa di belakangnya biosaka? Nah, pokoknya banyak apa isu, jangan-jangan biosaka ini hanya isu pengalihan pemerintah. Bendino melaku dewi loh Pak pemerintah. Nah, alhamdulillah saya berjalan seperti ini Pak, itu sudah 12 tahun. Tapi gini Bu, memang saya jalan ini nanti sore mau kemana aja nggak tahu. Memang begitu. Kemarin pagi packing pamit sama yang punya rumah, Pak nanti sore mau kemana? Nggak ngerti. Tapi ini luar biasa, alhamdulillah. Ini panjenengan semua dengan nama Bojonegoro di sini. Ini orang-orang diperjalankan Pak. Mudah-mudahan ya bonus setelah Lebaran, saya nggak kepikiran, tapi ternyata SK perjalanannya ke sini. Ini untuk pertama kalinya setelah Lebaran di tempat baru, ruame. Biasanya kan hanya biosaka. Ini saya bawa N. Ini sepele banget. Ini bukan racun. Ini satu orang minum langsung habis, nggak akan ada masalah. Ini koyoke enak banget ya. Tapi ini tawar rasanya kayak air biasa. Ini koyoke sepele Pak. Ini bisa untuk 100 ton kopi langsung jadi. Sakmin ini. Ini kalau urin ini sekitar pokoknya per 5 mili, bayangnya 5 mili ini untuk lebih kurang 700 sampai 1000 liter urin tanpa fermentasi. Tadi tak perlihatkan beberapa video di lumpur teletong sapi baru keluar, terus di aplikasi N itu kan masih rada lumpur-lumpur ya, nek diwadahi ember, terus ditanduri jagung, tukul Pak. Ditanduri bawang merah ya tukul. Tanpa dicampur media tanah, tanpa nunggu fermentasi yang lama. Ini pokoknya prosesnya hanya kurang dari 3 menit. Cepat banget. Nek urin itu prosesnya hanya 30 detik. Urin sadruk hanya kasih permukaan, nggak perlu diaduk, kurang dari 1 menit itu aromanya sudah hilang. Bukan hanya aromanya, itu jenengan ciduk lebokne botol ditutup rapat, itu sudah nggak keluar gasnya. Artinya proses amoniasi sudah terhenti. Biasanya kalau urin baru dilebokne botol, nyetenteng jenengan buka ismatus gitu. Iya, betul. Ya gitu, bisa buyar di ruangan. Tapi kalau dengan N level 1 ini baru keluar jenengan tadai kayak ini ditutup pun boten keluar gas. Meskipun aromanya masih urin, meskipun difermentasi 3 bulan pun aromanya tetap urin ya. Tetapi ditutup rapat itu sudah nggak akan meledak. Prosesnya hanya hitungan menit. Tetapi hari ini materi kita masih biosaka Pak. Beda cerita kalau di sini semuanya sudah berbiosaka. Karena tiket untuk N1 ini adalah mereka yang berbiosaka. Gampang tuh Pak? Biosaka itu misi saya sebenarnya. Saka itu apa? Saka adalah gerakan yang saya inisiasi sejak tahun 2010. Jadi di gerakan Saka ini saya tidak membantu petani. Justru saya itu minta bantuan petani. Saka itu adalah gerakan kesadaran dari singkatan selamatkan alam kembali ke alam. Itu Pak Saka itu. Selamatkan alam kembali ke alam. Karena saya berpikir setelah baca Quran tak habiskan itu,
tak kelompokkan tentang ayat-ayat kesesuaian alam, tentang keilmuan pertanian. Hari ini disimpulkan tanah kita rusak. Tetapi yang rusak ternyata bukan tanahnya. Yang rusak itu adalah kita sebagai manusianya. Setuju Mbak? Alam yang rusak, siapa yang rusak? Lah iya berarti yang rusak siapa nih? Iya toh? Iya toh Pak? Nah, pertanyaannya, ini ada yang non muslim? Ada Muslim semua. Muslim semua. Nah, percaya enggak di Al-Quran itu ada ayat-ayat tentang pertanian? Saya. Tapi pertanyaan saya, pernah nggak selama ini melakukan pertanian petunjuknya berdasarkan ilmu-ilmu di Al-Quran? Belum. Loh, bukan hanya petani. Saya itu ke kampus yang ada jurusan pertanian di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah. Tak tanya, ilmu yang dikembangkan konvensional. Dasar ayatnya nggak ada dipakai. Ya pokoknya nek pertanian ya bukunya kuwi ngono. Yang dipelajari ya yang ada saat ini. Tapi ternyata Quran rada di samping nama. Saya itu penelitian mulai 2006. Saya nakih begini. Nek Al-Quran ini gak bisa kebukti berarti Tuhan ngapusi Pak. Dibiasakan gitu. Nah, berarti jangan-jangan Al-Quran itu bukan karya, bukan dari Allah, bukan dari Tuhan. Jangan-jangan karangannya Rasulullah Muhammad saja. Itu awal mula 2006 itu begitu. Nah, jadi tak kumpulkan. Kalau ini bisa dibuktikan, nah ini kontraknya di situ Pak. Kenapa biosaka itu tidak tak jual? Kalau ayat itu memang bisa dibuktikan berarti Tuhan beneran. Kalau ayat itu bisa dibuktikan dan ketemu caranya yang paling mudah, saya nggak akan jualan. Itu Pak. Tapi kan kontraknya bukan Pak sama panjenengan petani. Nah ini nggak bisa dibuktikan, saya nggak percaya Tuhan. Tapi nah itu bisa dibuktikan, saya nggak jualan. Itu loh Pak masalahnya. Jadi mau ancaman dari perusahaan berapapun itu saya nggak ngereken Pak. Saya tidak merubah tauhid. Ya zaman Nabi kan merubah tauhid ya. Tuhanmu salah, sing bener ini kan Pak. Nah aku kan nggak seperti itu. Nah saya tidak takut. Jadi melaku, kamu tuh butuh pengawalan sembarang macam, nggak ngereken saya. Saya keliling Indonesia sampai Papua itu sendiri Pak. Mau masuk ke Kalimantan semua macam, saya nggak ada temen. Biasakan nggak ada temennya. Wis pokoknya percaya kalau niat baik itu nanti akan ada kemudahan yang baik-baik itu. Nah, tapi perjalanan biosaka itu kemarin sempat ya selama 3 tahun saya sebenarnya tidak mau dengan medsos, dengan media itu. Saya dari 2010 itu nggak mau, dari 2012 tepatnya saya sama sekali tidak mau dengan media, termasuk media sosial. Tetapi mau tidak mau setelah COVID terus ada perang Rusia Ukraina, apa yang dikeluhkan? Pupuk, semua pupuk toh, pupuk sampai berapa harganya? Waktu itu Mutiara aja sampai 1 jutaan ya. Nah, itu akhirnya saya melemahkan ego saya, wis monggo media sosial dipakai. Akhirnya ketemu. Sebenarnya binaan itu udah nyebar Pak di mana-mana karena saya bangun bahasanya jalur pemberdayaan itu sejak 2012. Wis bukan hanya di Jawa dok. Tapi nek ditanya saya aslinya mana, rumahnya di mana, gitu. Terus keluarga di mana, wis itu tidak ada yang bisa saya jawab. Umur berapa itu nggak ada yang bisa saya jawab. Nah, apa ya? Karena eksistensi itu kalau digerakkan ini nggak penting. Itu jangan-jangan saya itu konten kreator YouTube, jangan-jangan dapat duit dari konten gitu. Saya juga nggak punya channel YouTube. Nah, terus ada asumsi saya ke sana kemari itu dibayar sama kementerian. Wis rata ini dhewe Pak turunin yang rumah warga itu sering ya toh. Malah sering umumnya itu di rumah warga di kelompok tani, tidak pernah sebanyak ini loh Pak.
Saya lebih senang itu kalau agenda biosaka. Makanya tidak pernah saya kabarkan ke banyak orang ya. Di Pati diskusi di teras rumah orang itu paling 5-10 orang selesai. Tapi itu masih. Mudah-mudahan hari ini sebanyak ini yang datang, jangan bisa masif semua Pak. Mugo-mugo perang Timur Tengah itu menjadikan pupuk mahal lagi. Muga-muga loh ya, muga-muga. Sehingga biaya yang ditambahkan untuk pupuk subsidi yang katanya sampai puluhan triliun itu nggak nambah kuota pupuknya Pak. Cuma nambah biaya kuota biayanya. Enggak dong ngomong 15 triliun tapi kan hari ini dolar 16.000. Ngomong 20 triliun tapi hari ini dolarnya berapa? 16.000. Pupuk itu harganya rupiah atau dolar? Ojo PDD sih, ngomong nambah subsidi. Duitnya ditambah, tapi kuota pupuknya bahkan bisa kurang. Itu jenengan terus yang di wilayah perhutani jaga no pupuknya ditambah terus nuntut neng dinas pertanian bingung regulasinya rokono itu loh. Karena ketika ditambah anggarannya ternyata dolarnya naik. Harga pupuk dolar Pak, orang rupiah. Bahan bakunya dari Rusia sama Ukraina dulu itu, sekarang ada juga dari Cina. Rusia Ukraina perang, pupuk mahal. Nah ini Iran perang, Cina melok-melok, alhamdulillah pupuk tambah larangnya. Isarung juta sakarung, kita berbiasa aja. Kenapa N ini muncul? Ini sebelum ngomong biosaka ya. N ini saya munculkan. Terus saya tidak banyak berbicara biosaka karena ada ahli yang berbicara bahwa biosaka ini orangnya saya dianggapnya itu gila penghargaan. Saya hanya ingin eksistensi. Sebenarnya biosaka itu adalah pembohongan. Kenapa? Yang menemukan biosaka itu hanya seorang petani secara kebetulan. Dan jangan dilebih-lebihkan. Terus orang yang menemukan biosaka itu orang yang tidak paham dengan pertanian. Orang yang berbiosaka itu tidak paham dengan pertanian organik. Organik itu ya begini sembarang macam. Sehingga diputuskan kemarin Menteri baru wong kearifan lokal kok digedek-gedek no gitu loh Pak. Kurang ngeremet suket kok diviral no. Padahal yang viralkan bukan saya. Petani-petani dari mana-mana buat testimoni sendiri, dimuat YouTube sendiri gitu toh. Nah, tapi itu saya sepakat. Ternyata perkembangan biosaka di berbagai wilayah itu luar biasa. Termasuk Bojonegoro, saya kan belum pernah ke sini. Ternyata tetap ada pengguna. Jangan khawatir. Boleh Pak minta tolong satu gegem rumput bahan biosaka dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Kalau caranya benar, biosaka itu luar biasa Pak. Bisa mengurangi pupuk sampai 70-80%. Jadi lebih enak di kawasan perhutani seperti ini yang tidak dapat pupuk subsidi. Nah, ini sekokean sama lagi. Kalau saya yang membuat Pak, bahan segini ini bisa jadi 20 liter. Bahan segini. Kalau saya yang membuat ini bisa jadi untuk 15 hektar sampai panen. 15 hektar sampai panen. Kalau segini ya. Ini gede banget dan alhamdulillah luar biasa. Terus saya kalau membuat di rumah untuk membuat 40 liter ya lebih kurang segini bahannya. Terus biasanya itu apa toh? Nah, ini pupuk di kanan kiri apa? Joglo. Ini dipupuk apa betul? Subur enggak? Di situ berarti ada unsur hara enggak? Tapi nek itu ditanam jagung enggak dipupuk subur enggak? Yang salah yang mana? Jagung ratus gitu tau? Pertanyaannya, oke, ada jagung terus dipupuk rumputnya nggak dibersihkan.
kurang maksimal. Terus yang bermasalah itu pupuknya, jagungnya, atau rumputnya, atau tanahnya? Orangnya. Hah? Enggak, ini kan sama-sama tuh Pak. Ini kan jelas. Kita nggak usah ngomong teori buku. Itu rumput tumbuh di situ ilmiah enggak? Bener atau salah rumput tumbuh di situ? Bener. Nah, terutama yang di pinggir jalan, jangan di sini. Ini kecipratan. Yang di pinggir jalan aspal itu subur loh rumputnya. Wes dibabat, dibersihkan, tanam jagung nggak dipupuk, panen nggak? Enggak. Kok bisa? Panen, Dibersihkan, ya toh? Pinggir jalan itu dibersihkan, terus digecek jagung, tukul, terus rumput sembarang tumbuh dibiarin. Seharusnya nggak panen, gitu ya? Salah. Ada istilah kompetisi, bener ya? Suketnya direbut karo suket. Pertanyaan saya, suket itu tukulnya dewe-dewe kok bareng-bareng karo kanca-kancane? Bareng. Alang-alang tertinggi pirang macam itu di sebelah kita. Nek ono gelut istilah kompetisi tanaman Pak. Iki alang-alang bloke kono, preman kono, Pak. Nggih toh? Iya. Kok sesama mereka ndak ada kompetisi tanaman? Itu akal saya hidup Pak di situ. Saya akhirnya analisa banyak tentang rumput ini. Biosaka itu sejak 2006. Ketemu penyempurnaannya 2012. Ketemu terakhir itu 7 tahun setelah penelitian itu Pak. Aku yang gondok Pak. Wis perasaan jenengan ngomong ra masuk akal. Kula bar nemu yo muring-muring Pak. Nek gur suket diremet-remet kene iso aku ngomongi ya apa? Enggak ketemu, jalannya enggak ketemu Pak. Saya penelitian buat mesin, saya coba macam-macam. Mesin itu tak desain sendiri. Sampai pernah kejadian jam 10 pagi sampai jam 9 pagi mulai ngerakit. Jam 10 malam itu baru jadi, dihidupkan ya sampai 1 menit mesinnya buyar pecah kacir. Ternyata ada satu titik pas di tempat produk vital itu enggak tak las, bautnya enggak tak pasang. Kerja 12 jam buyar 1 menit. Wis tahu ngono iku. Nah, seperti itu ujung-ujungnya berempat-empat super. Yuri geger dhewe Pak asline. Mosok iya tuh. Nek carane ngomong nah ini jenenge Gusti Allah nguji tenanan iki. Wis ngalor ngidul ternyata semudah ini Pak. Ternyata iya enggak gampang. Saya datang di petani ngomong biosaka. Boleh. Wong sing dipupuk akeh wae urung mesti panen ngoten to Pak? Betul. Masalah. Ojone bersupet diremet-remet enggak masuk akal. Wis petani aja seperti itu. Yang dianggap memang petani itu jadi paham pertanian teori ini paham enggak Pak? Kan paham lakune toh? Iya, paham lakune. Ngomong paham teori ini pernah ra baca buku pertanian? Enggak pernah. Nah, yang enggak pernah baca buku tentang pertanian aja enggak percaya biosaka. Apalagi yang sekolah kuliah di pertanian. Kayak Bu Kabit, Pak PPL, Bu PPL itu enggak mungkin bisa percaya biosaka saat itu. Ya wis belas Pak. Ya wis ra masuk akal. Wong lemah iki dingene pupuk gitu jane ini itu saya enggak ngerti Pak. Memang iya faktanya begitu. Wong itu ilmu saya juga dulu begitu. Sama seperti ini. Sebelum saya ketemu N ini penelitiannya enggak sederhana. Ini 4 tahun penelitian. Saya belajar tentang mikroba, saya belajar tentang fermentasi, dekomposer semua belajar. Tapi saya mikirnya, masa kita menungso buruh di mikroba sing barang ra ketok, kesuwen ngono lho Pak. Nah, generasi pertama yang muncul itu saya buat pupuk organik dari sampah organik itu hitungan jam. Air lindi itu hitungan jam. Kompos itu hitungan 1 malam selesai, besok bisa langsung dipakai. Jadi ini juga betah hingga akhirnya sekarang kletong lumpur basah lah diprop, semprot langsung bisa ditanam. Tanpa dicampur tanah pun bisa hidup. Wis dianggap nggak masuk akal nih. Karena biosaka wis tak tuangkan semua pemahamannya dengan bahasa petani sudah sehingga bisa diterima petani. 3 tahun kemarin karena dipaksa untuk berbicara ilmiah, sebenarnya saya juga sudah berbicara ilmiahnya biosaka meskipun awalnya lewat Prof. Robert Manurung ya. Prof. Robert Manurung itu guru besar ITB Pak. Saya awalnya juga berbicara bahwa saya hanya petani, akhirnya beliau yang berbicara
Saya pikir kalau profesor yang bicara semua udah percaya, tapi ternyata tidak untuk biosaka. Oke, akhirnya saya sedikit juga berbicara tentang ilmiahnya biosaka. Runtutan banget tentang gelombang itu. Setelah 3 tahun ternyata dimentahkan. Entar karena ada kepanikan atau apa, saya tidak paham. Tetapi disimpulkan yaitu tadi, wong saya ini bukan ahli pertanian, saya ini hanya petani, nemukan biosaka kebetulan. Padahal sering banget saya bicarakan biosaka itu nemukannya prosesnya 7 tahun dan itu semua sudah nggak direkam. Makanya lahirlah satu teknologi yang tak munculkan namanya N. N itu ngelakoni kuwi rasah kokean muni. Wong wingi kokean muni. Yo tetep ae Ora digagas. Nah, hari ini para ahli banyak yang nelpon saya. Oh, N itu apa? Lah nek saya muni lagi kok dikira ngapusi. Sekarang banyak itu yang nelpon saya. Itu N itu apa? Ya mbok. Ya pokoknya saya niatnya bantu petani. Kalau ndak ilmiah ya berarti sihir ngono tak Mbak. Kan penak. Bim salah bim gitu ya. Wis jenengan enggak ngerti mantranya apa, pokoknya segini bisa untuk 100 ton kohe 200.000 liter urin. 5 mili bisa untuk 1.000 liter. Berarti ini berapa mili? 1.000 mili. 1.000 mili dibagi 5. Dihitung Mbak, saya belum pernah kalkulator soalnya. 1.000 dibagi 5 200 dibagi ya 200.000 liter Pak. 1 liter untuk 200.000 liter urin langsung jadi. Nggak perlu nunggu fermentasi, idealnya urin 40 hari. Rocok, tetes langsung semprot Pak. Enak toh? Ya sihir baik Pak, enak sihir ya. Nek sihir kan saya nggak tuntut bahasa ilmiah. Gak usah ilmiah Pak ya. Ribet Pak, debat sihir tak pikir. Nah, tapi ini prosesnya panjang dan memang siap saya itu membantu petani. Toh hari ini penyuluh ya bingung nek ngarepe petani dituntut pupuk terus apa? Marahi organik petani nggak telaten. Pakai mikroba 3 hari sekali kudu dibolak-balik. Akhirnya mbok pupuk regane piro panggah dituku. Gitu Pak? Ya betul. Kira sabar prosesnya dadak ngolak-ngalik, bener Pak? Betul. Oke. Ini 40 mili untuk 1 tangki 1 liter itu bisa untuk 8 ton. Hanya disemprot permukaan kedalaman 50 sampai 1 meter. Sekarang disemprot besok 15 menitan itu sebenarnya jenengan duduk sampai ke bawah udah dingin. 15 menit. Kedalaman 50 sampai 1 meter. Hanya atasnya saja yang disemprot. Mbok basah, lopoh, lumpur itu jenengan sebar ke sawah, nggak usah pakai air, lempar-lempar itu nggak akan bakar tanaman. Selama ini kan nek basah itu macam-macam lah, makanya harus campur tanah, panas, sembarang macam, mikroorganisme sembarang macam. Nek dengan ini tidak. Mbok teles, anget, saka weteng, bujuk, seret, itu langsung dingin Pak, kurang dari 1 menit. Enak toh? Berarti enak dikaitkan dengan sihir saja Pak ya? Ya betul Pak. Makanya gak usah mikir. Tapi syaratnya untuk dapat ini harus berbiosaka. Seluruhnya harus binaan pemberdayaan biosaka. Jadi biosaka itu tidak ada untungnya untuk saya loh Pak. Ini kalau saya mau cari duit ya semua Pak. Kalau mau saya duit ngapain tuh tekan-tekan gini. Ini ada perusahaan yang nawarin Pak. Mas kamu gak usah susah kemana-mana. Tak beli per liter tak tawar 35 juta. Mereka tahu hitung-hitungannya. Nek urin wis diwadahi 3 merek. Selitere pira? Pokoknya mereknya sing apik ngono ya. Gambare sing apik. Hah? Paling ndak 30.000 paling. Iya toh. Wong saya hitung 5.000 aja kalau 200.000 liter duitnya udah banyak loh Pak. 5.000. Heeh. Lah nek 30.000. Berapa duitnya itu? Arek peng Pak. 30.000 kali 200.000 liter. 6 mil 600 juta. 600. Terus nek kira-kira ini 35 juta itu murah atau mahal? Murah. Jadi kan bertak kan ganti ongkosnya kirim ngono lho Pak. Asli, boleh dicek.
di handphone saya, di rekening saya, transaksi saya, itu petani hanya tak suruh transfer biaya kirim tok yang sesuai dengan nominalnya. Oh jadi tambahi Pak, kok aku dikira dodolan. Nek tak warai caranya gawe kok pabrik tutup. Serius. Nek ceritanya golek duit, kile sini 35.000 mau aku seratkan kene Pak. 35 juta. Tapi perusahaan makasih gampang loh. Sret, urip, saya golek ditekani sesuk langsung diwadahi. Selama ini golek difermentasi perlakuan 30 hari baru diwadahi. Dia harus punya 30 kilo kan. Karena untuk proses fermentasi selama itu belum tenaga kerjanya. Ini langsung diwadahi ya. Tingkat waktu. Tapi tidak. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada satu perusahaan pun yang bisa mengakses yang level 1. Ini untuk petani. Kalau mereka mau, ayo kita sama-sama besarkan pertanian Indonesia. Kita jadi lumbung pangan dunia. Tapi jangan monopoli petani Indonesia. Hari ini kan kita dimonopoli terus Pak. Ya. Dengan nandur beras, nandur pari, pupuknya larang, panennya murah. Gitu. Nek dating itu nenek untungnya apa buatan? Nenek untungnya belas. Saya itu hanya takut sebenarnya. Nek panjenengan petani, nandur panen radidul nggo mangan dhewe. Nah. Oh Jakarta mangan apa? Wes ben ramangan. Oh Surabaya mangan apa? Sana tidak mangan. Iya toh? Loh serius, karena hanya cukup 1000 meter loh Pak. Bukan 1400 meter, 1 hektar berapa ton di sini? 6 6 ton. 6 sampai 8. Rata-rata 7. Rata-rata 7. Iya. 1 hektar 700 kali 700. Berarti 1.400 meter 7 kintal ya. Kira-kira nih untuk makan satu keluarga 7 kintal gabah habis nggak setahun? Kalau buat makan ya. Kalau keluarganya banyak ya. Hah? Tergantung keluarganya. Cuma kondangan loh ya. Ojo dikon kali barang macam loh. Kita hitung satu keluarga. Ini nyelek satu sak gabah itu rata-rata berapa kilo? 25-27. Tergantung. Kalau pakai kombi ya bisa 28-30. Jadi beras ya? 28 sampai 30 kilo beras. Sak itu nek sak bulan? Tergantung keluarganya berapa. Tergantung keluarganya berapa. Nek 4 orang habis. Habis. Nah, kurang sak tinggal mangan sak bulan jantek nek sak keluarga wong papat. Kilo. Kira-kira nek setahun nek beras 7 kintal. Jadi tak hitung 1 tahun panjenengan itu cuma habis sekitar paling banyak 4 kintal. 360. Itu wis kokean setahun. Wong papat sedina entek sekilo, Pak. Ya kurang lebih. Ya wis anggap ae sedina sekilo. Orang 4. Berarti 1 tahun habis 360 kilo. Iya. Berpirang meter beras, pirang meter lahan, Pak. Jakarta gak iso nandur loh. Nek petani moro nesu dipanen rata dol pangan dhewe. Apa ora kapok negara, Pak? Mudah-mudahan tidak ada yang berpikiran begitu. Mulai dianggit ya Pak San. Mulai dianggit. Iya. Mulai ngangkit tak. Karena ada Pak, pejabat-pejabat itu yang mulai mulutnya nggak bertanggung jawab. Nek mau dapat uang banyak jangan nanam padi. Gitu. Nek mau dapat uang banyak jangan nandur padi, nandur liyane, Nandur ganja. gitu. Nah ini kan masalah. Iya toh, ganja. Nek wabe terus orang nandur pari, aku nandur pari buat aku mangan tok, bareng kuwi nandur pari, ya apa? Sekarang LTT diberber kok. Pergi apa? Pengurangan luas tanam petani terus lesan. Kalau dulu nggak usah diber, gitu. Akhirnya darurat pangan. Iya darurat pangan pupuk larang hasilnya berkurang. Tapi teknologi saya biosaka yang membantu panjenengan yang segini itu 10 hektar ini bisa. Kalau saya yang buat loh ya. Kalau jenengan 5 liter aja lah. Saat gegem iki 10 hektar tekan panen loh Pak. Kalau jadi. Tapi hari ini harus jadi wong ada saya.
pengen roh jadine lho. Ya kan? Harus jadi hari ini. Sak gegem suket untuk 3 hektar sampai panen. Terus pupuk, oh yang ngono kok pupuk? Biosaka bukan pupuk. Ini diambil kebanyakan tanaman liar semua ya ini ya. Dipupuk. Ya. Tanaman ini lahir waktu setelah ada masuk pupuk atau dari zaman Belanda sudah ada. Apa di zaman kerajaan di sana tanggalan ini? Sebelum Belanda. Sebelum Belanda di sana tanggalan ini. Ada. Nah ini ayo kita refleksi bareng-bareng Pak. Ini ke zamannya Ali Darmo Mojopahit Pajang Singosari itu bisa ono Pak. Gitu. Ini hanya ada di Jawa atau di seluruh Indonesia ada? Seluruh Indonesia ada. Sampai hari ini dari Jawa ini pulau Jawa ini lemah wis tuwek. Suket sing tukul ning kene karo sing Sumatera Kalimantan sik padha lho, Pak. Sik padha sampai hari ini. Berarti menurut rumput ini sebenarnya tanah kita sakit atau enggak? Tidak. Menurut ini tanah kita itu Subur. atau tidak? Subur. Kalau subur berarti ada unsur hara atau enggak? Ada. Pupuk gue ngomong gunanya. Nah, kowe. Terus pertanyaannya adalah sebenarnya yang bermasalah itu tanahnya atau tanaman budidayanya. Jadi cari dulu akar permasalahannya. Biosaka itu apa gitu ya? Ya kita berhenti sebentar, tunggu azan.